Ya, kali ini kita akan membahas mengenai representasi matriks. Nah, jadi kita tahu bahwa setiap sembarang ket besi dapat diekspansikan dalam keadaan eigen yang ortonormal. Jadi kita memiliki hubungan ekspansi, ket besi tidak lain adalah jumlahan dari semua n, Cn ket n, di mana Cn adalah koefisien ekspansinya. Nah, setiap keadaan dia dapat direpresentasikan dalam vektor karena kita telah membahas sebelumnya bahwa setiap keadaan ket besi dia adalah anggota dari ruang vektor. Sehingga kita bisa merepresentasikan dalam bentuk vektor. Jadi, ket besi yang tidak lain adalah jumlahan dari semua n, besi n, ket n. Jadi, besi n ini dia sama saja dengan koefisien ekspansi. Kalau di sini Cn, kita tulis ulang di sini dengan simbol yang berbeda untuk menyimpulkan ini biar sama. Tapi ini sebenarnya hanya simbol saja. Nah, jadi kita bisa merepresentasikan ket besi dia adalah matriks yang memiliki ukuran n plus 1 dikalikan 1. Karena n plus 1 soalnya ini ada ket 0. Jadi dia di bawah itu ukurannya n dan di sini ada komponen ket 0-nya. Jadi dia berukuran n plus 1 kali 1. Nah, untuk komponen pertamanya, komponen ket 0-nya dia adalah hasil kali dalam antara ket besi dengan keadaan 0. Dia adalah proyeksinya. Begitu pula komponen pertama, komponen kedua, dan ketiga. Nah, kita tahu bahwa hasil kali dalam antara keadaan besi ke keadaan ortonormal n tidak lain adalah koefisien ekspansi ini. Jadi kita bisa merepresentasikan setiap keadaan ket besi tidak lain adalah matriks berukuran n plus 1 kali 1 yang berisikan koefisien ekspansinya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa setiap keadaan ortonormal ket n dia dapat direpresentasikan dalam basis vektor seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menunjukkan bahwa hasil kali dalam, misalkan kita ingin menghitung hasil kali dalam antara keadaan 1 dan besi. Jadi kita mencari hasil kali dalam besi ini dengan keadaan 1. Nah, ini tidak lain adalah ket 1 Hermitian konjugat ket besi gitu kan. Nah, Hermitian konjugat kita definisikan bahwa ket 1 Hermitian konjugat tidak lain adalah ket 1 konjugat di transpos. Nah, tidak lain transposnya ini dia adalah 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Dikalikan dengan keadaan ket besi, tidak lain adalah besi 0, besi 1, besi 2, dan seterusnya. Nah, hasil kali dalamnya ini 0 kali besi 0 dia adalah 0, 1 kali besi 1 adalah besi 1, 0 kali besi 2 adalah 0, dan seterusnya ini 0 semua. Tidak lain hanya menyisakan besi 1. Sehingga kita bisa menunjukkan hasil kali dalam antara ket besi dengan ket 1 tidak lain adalah besi 1. Besi 1 itu dia adalah komponen ekspansi dari koefisien ekspansi dari ket besi oleh ket 1. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa ini juga memenuhi sifat ekspansi bahwa besi n tidak lain adalah braket n besi. Kita telah menunjukkan salah satu contohnya. Nah, sifat representasi matriks ini juga memenuhi sifat superposisi, di mana misalkan terdapat sebuah konstanta yang dikalikan terhadap sebuah ket besi ditambah dengan beta ket V. Nah, itu kita bisa langsung jumlahkan saja seperti penjumlahan matriks, yaitu A besi 0 ditambah beta V0, A besi 1 ditambah beta V1, dan seterusnya. Nah, juga memenuhi sifat hasil kali dalam seperti yang telah kita contohkan sebelumnya. Misalkan kita mencari hasil kali dalam antara keadaan besi terhadap keadaan V. Tidak lain adalah V Hermitian konjugat ket besi. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, V Hermitian konjugat dia adalah V konjugat di transpos. Apabila kita operasikan hasil kali dalam ini tidak lain adalah jumlahan
dari semua N, V N konjugat besi N. Nah, ini adalah masing-masing koefisien ekspansi dari keadaan V dan keadaan besi. Nah, sekarang kita tinjau nilai ekspektasi dari sebuah operator. Kita mendefinisikan nilai ekspektasi operator A tidak lain adalah bra besi A ket besi, di mana ket besi dari aturan ekspansi dia adalah jumlahan dari N Cn ket N, di mana Cn tidak lain adalah hasil kali dalam antara besi dengan keadaan N. Nah, jadi nilai ekspektasinya kita bisa bentuk dalam jumlahan dari M dan N. Ini adalah yang ini dijabarkan dalam suku M gitu kan, karena kita gunakan tulisan yang indeks yang berbeda agar tidak rancu gitu. Kalau ini N kan kelihatannya sama, tapi ini kita gunakan indeks berbeda. Jadi yang M sebagai bra ini, besi sebagai bra ini kita ekspansikan dalam suku M. Sedangkan besi yang jadi ket ini kita ekspansikan dalam suku N. Nah, sehingga yang bra itu dia adalah Hermitian konjugat, berarti Cm konjugat. Yang ketnya adalah Cn, ini adalah bra M A ket N. Nah, tidak lain adalah Cn dan Cm konjugatnya tidak lain adalah hasil kali dalam antara M dengan besi. Begitu pula Cn-nya dia adalah hasil kali dalam besi terhadap N. Nah, jadi kita definisikan operator A. Jadi kan kita memiliki definisi nilai ekspektasi seperti ini, dan ini juga memiliki bra besi dan ket besi. Jadi kita bisa mengambil operator A ini aja, sama dengan dia adalah jumlahan dari M dan N, yaitu ket M bra M A ket N bra N. Nah, di mana kita definisikan komponen matriks A ke suku Mn dia adalah bra M A ket N, di mana kita bisa menuliskan operator A dia adalah jumlahan dari AMN ket M bra N, atau dalam bentuk matriksnya kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini kita juga bisa membuktikan bahwa AMN ket M bra N ini dia hanya memiliki satu komponen. Karena misalkan M-nya kita ambil ket 2 dan N-nya kita ambil ket 1 gitu. Jadi ket 2 kan ini sebagai contoh saja, dia adalah 0 0 1 0 dan seterusnya, dan ket 1 dia adalah 0 1 0 dan seterusnya. Nah, maka perkaliannya dia adalah ket M dia adalah 2 0 0 1 0 dan bra N 0 1 0 0 dan seterusnya. Nah, ini tidak lain adalah matriks 4x4 kan, ini dia adalah matriks 4x1, ini 1x4. Jadi perkaliannya adalah 4x4. Setiap komponennya ini 0, ini 0 0 0 dan seterusnya 0 0 0 0 0 1 0 0 dan seterusnya. Jadi dia hanya memiliki komponen satu di bagian ke baris ketiga dan baris kedua, karena ini adalah baris ke 0 gitu kan, dan kolom ke 1. Jadi kalau dijumlahkan kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, kalau Hermitian konjugat dari operator seperti yang kita definisikan sebelumnya, bahwa Hermitian konjugat dari operator A tidak lain adalah operator A yang dikonjugatkan kemudian ditranspos kalau dalam representasi matriksnya. Jadi ya, kita tinggal mengkonjugatkan setiap komponen dari matriks A, kemudian kita transposkan. Jadi kita tukar antara
baris dan kolomnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai transformasi uniter dan perubahan basis. Nah, ini kita bahas definisi gamblangnya. Kita akan membahas transformasi uniter secara khusus di video selanjutnya. Jadi setiap vektor A dia dapat dijabarkan komponennya dalam berbagai sistem koordinat dengan basis vektor yang berbeda-beda. Setiap komponen A dalam suatu basis koordinat dapat ditinjau dalam basis koordinat yang lain melalui matriks transformasi. Misalkan kita memiliki komponen ket bra atau operator pada basis ket n dan akan ditransformasi ke basis ket n tilde. Jadi ket n ini sebuah basis dalam representasi ket n, dia adalah jumlahan dari koefisien c n m tilde ket m tilde. Jadi basis ket n ini kita transformasi ke tinjau ke basis koordinat yang lain, yaitu koordinat m tilde. Nah, di mana seperti sebelumnya bahwa koefisien c n m tilde tidak lain adalah hasil kali dalam n dan m tilde, sehingga kita bisa dapatkan ket n dia adalah jumlahan dari m tilde, ini jumlahan m tilde, dia adalah ket m tilde bra m tilde ket n. Nah, kita definisikan matriks UMN dia adalah hasil kali dalam antara n dan m tilde, yaitu seperti ini. Sehingga kita bisa tuliskan ket n dia adalah jumlahan dari semua m tilde yang mungkin, U, M, N, m tilde, di mana matriks U ini dia bersifat uniter. Nah, komponen hasil kali dalam psi dan m tilde dari vektor keadaan psi dalam basis baru m tilde, dia dapat dijabarkan dalam suku komponen hasil kali dalam psi n milik psi dalam basis lama n. Jadi kalau kita ingin menghitung hasil kali dalam dari psi dalam koordinat m tilde, kita bisa hitung dengan mengetahui ini hasil kali dalam psi dalam koordinat basis ket n. Jadi hasil kali dalam psi dengan m tilde tidak lain adalah seperti ini. Nah, kalau di tengah-tengahnya kita beri operator identitas, kan ini tidak akan mengubah apapun, karena operator identitas ketika bekerja pada ket psi dia akan tetap sama saja. Dan kita bisa menjabarkan operator identitas ini sebagai aturan kelengkapan dari basis ket n. Jadi kita memiliki aturan kelengkapan bahwa jumlahan dari operator proyeksi n dia adalah operator identitas, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini dan kita keluarkan jumlahnya dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini, di mana hasil kali dalam n dengan m tilde tidak lain adalah UMN, yaitu komponen ke m dan n dari matriks uniter. Nah, secara umum kita bisa membangun sebuah keadaan psi dalam sistem basis baru, yaitu psi baru, ket psi baru, dia adalah operator uniter yang bekerja pada keadaan psi lama. Jadi kita mencoba mentransformasi keadaan psi lama ke keadaan psi baru. Begitu pula Hermitian konjugatnya. Nah, untuk operator kita memiliki bentuk transformasi seperti ini. Jadi A tilde mn dia adalah bra m tilde a ket n tilde. Tidak lain, ketika kita jabarkan seperti ini tadi, kita berikan operator identitas di sebelah kanan dan kiri dari operator A, dan dengan aturan kelengkapan kita jumlahkan dari ket j bra j, dan ini kita jumlahkan dari ket k bra k, sehingga kita memiliki bentuk seperti ini. Dan ini dia adalah operator uniter, dan ini dia adalah
Hermitian konjugatnya gitu kan, karena ini kebalikannya, sehingga kita bisa membangun komponen ke Mn dari A tilde hasil transformasi operator, yaitu jumlahan dari J dan K, UMJ komponen matriks uniter ke M dan J, AJK UKN Hermitian konjugat, di mana UKN Hermitian konjugat tidak lain adalah UNK konjugat. Jadi ini kan transpose, jadi ditukar gitu kan indeksnya, yaitu NK dikonjugatkan. Nah, contoh dari transformasi uniter tidak lain seperti rotasi. Jadi misalkan kita meninjau sebuah titik di sini, sebuah vektor di sini. Nah, kita awalnya akan memiliki sistem posisi, sistem keadaan di koordinat X, Y, dan Z. Nah, sekarang bagaimana cara kita meninjau keadaan titik ini dia dalam sistem koordinat X-aksen, Y-aksen, dan Z-aksen. Y-aksen dan Z-aksen. Nah, untuk menghubungkan antara sistem koordinat X, Y, Z dan X-aksen, Y-aksen, Z-aksen, kita gunakan matriks uniter, di mana matriks uniter untuk rotasi itu dia adalah matriks rotasi yang nilainya adalah ya sin cos minus sin cos kalau nggak salah begitu. Jadi kita akan membahas rotasi ini di bab selanjutnya mengenai momentum sujud, tapi di materi selanjutnya kita akan membahas lebih umum mengenai transformasi uniter ini. Nah, sekarang kita tinjau persamaan nilai eigen. Jadi operator A ketika bekerja pada suatu keadaan eigen ket besi, dia akan memberikan nilai eigen A ya, dan ket besi, vektor eigennya. Nah, kalau kita memproyeksikan ke keadaan M, jadi kita bisa membentuk dari persamaan nilai eigen di mana A besi tidak lain adalah A kecil besi, dan di tengah-tengahnya kita beri matriks identitas, operator identitas, dan dengan aturan kelengkapan kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, di mana proyeksi N dengan M tidak lain adalah AMN, ini dia adalah AMN gitu kan. Jadi ket besi kita bisa jabarkan ke CN N gitu kan. Jadi kita jabarkan dan kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, begitu pula ini dia adalah proyeksi antara N dan M, dia adalah delta MN, dan ini menyisakan hasil dari dalam antara besi dan N. Nah, atau ketika kita pindahkan di kiri dan kita keluarkan, ini yang sama dia adalah bracket antara N dan besi, kita dapatkan jumlahan dari AMN minus A delta MN bracket N besi sama dengan 0. Nah, agar persamaan ini memiliki solusi yang tidak 0, jadi kita nggak ingin kalau ininya 0. Kita nggak pengen. Kalau nggak pengen ininya 0, maka determinan ini dia harus sama dengan 0. Nah, jadi jumlahan ini tidak lain adalah operator A, matriks A dikurangi nilai eigen A delta MN, itu kan dia adalah bernilai 1 jika M sama dengan N, dan bernilai 0 jika M tidak sama dengan N. Nah, ini tidak lain adalah bentuk dari matriks identitas. Jadi kita bisa bentuk determinan A minus A kecil I, nilai eigennya sama dengan 0, di mana ini adalah persamaan karakteristik, persamaan nilai eigen. Nah, jadi misalkan energi ya, jadi kita ingin membentuk representasi matriks dari Hamiltonian, yaitu HMN, dia adalah BRAM H ket N, di mana H ketika bekerja pada ket N dia memberikan nilai eigen EN, energi tingkat N. Tidak lain karena hasil kali dalam N dan M adalah delta MN, jadi kita memiliki bentuk
representasi matriks dari AMN seperti ini. Nah, misalkan kita tinjau sebagai contoh yaitu osilator harmonik, di mana EN dia adalah N plus setengah H bar omega, sehingga kita bisa membentuk matriks Hamiltoniannya dan kita menuliskan M-nya dari M-nya sebagai urutan kolom gitu kan, dan N-nya sebagai baris, sehingga kalau komponen 00-nya dia adalah setengah H bar omega, dan komponen 01-nya di sini dia adalah 0 kan, karena delta 01 kan 0, dan kita akan dapatkan bentuk representasi matriks dari Hamiltonian osilator harmonik seperti ini. Nah, sekarang kita memiliki keadaan osilator harmonik, keadaan eksitasi ke N dia adalah seperakar N faktorial A dagger pangkat N ket 0, di mana A dagger ketika bekerja pada ket N dia menaikkan akar N plus 1 ket N plus 1. Jadi kita berawal dari sini dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Sehingga apabila kita proyeksikan ke M, dia adalah akar N plus 1 bra M ket N plus 1. Tidak lain adalah akar N plus 1 delta M N plus 1. Nah, ketika kita ingin menggambarkan matriks A dagger-nya, kita tinjau seperti tadi, dan kita dapatkan pastilah komponen jika M sama dengan N itu bernilai 0. Yang bernilai sama jika M sama dengan M plus 1. Sehingga kita dapatkan komponennya seperti ini. Dia nggak di diagonal karena M-nya ini dia ditambah 1. Sedangkan M-nya nggak ditambah. Jadi kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, atau kita bisa dengan mudah menghermitian konjugatkan operator A dagger ini dan kita dapatkan seperti ini. Karena operator A dagger ini representasi matriksnya dia adalah real, maka hermitian konjugatnya dia adalah hanyalah transpose-nya saja. Jadi transpose dari ini kita pindahkan baris dan kolomnya gitu.